Kebijakan ganjil genap diberlakukan selain untuk mengurangi kemacetan, juga untuk mengendalikan mobilitas masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Namun, akankah ini efektif atau bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru? Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2021, status PPKM di DKI Jakarta berada pada level 1. Mulai 2 hingga 15 November mendatang, aturan ganjil genap masih diberlakukan di 13 ruas jalan. Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan peraturan ganjil genap dikarenakan tingkat kemacetan yang semakin parah dan tak kunjung membaik, serta tingkat pencemaran polusi yang sudah sangat membahayakan. Peraturan ganjil genap yang artinya mobil plat ganjil hanya bisa beroperasi di tanggal ganjil dan plat genap hanya bisa beroperasi di tanggal genap saja. Peraturan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Ganjil genap di DKI Jakarta mulai diterapkan sejak 30 Agustus 2016 sampai dengan sekarang. Dalam penerapannya, peraturan ganjil genap ini menimbulkan pro kontra, baik itu di kalangan pemangku jabatan hingga di kalangan masyarakat. Kalau saya sih nggak setuju lah kalau ditambah lagi mah. Kenapa? Soalnya keberatan, soalnya muter-muternya jauh, Pak. Setuju aja sih kalau memang akhirnya bisa bikin lebih baik. Tapi kalau untuk saya sendiri pengguna mobil ya jadinya akan sedikit ribet ya. Setuju sih, soalnya rada merepotkan kalau buat pengguna jalan. Menurut saya sih seperti itu. Kalau beralih ke angkutan umum, takut nggak? Kalau karena dari pandemi ini tentunya ada rasa takut. Pemerintah telah memberikan solusi agar mobilitas warga tak terhambat akibat ganjil genap. Salah satunya dengan menambah kapasitas transportasi umum. Ada yang setuju, tetapi juga tak sedikit yang menolak dengan berbagai alasan. Apakah peraturan ganjil genap ini menjadi solusi atau justru menjadi masalah bagi pemerintah dan masyarakat? Berikut masalah yang terjadi akibat peraturan ganjil genap. Yang pertama, maraknya pemalsuan dan duplikasi plat nomor atau bahkan bisnis plat nomor polisi antara oknum polisi dengan oknum konsumen. Kemudian yang kedua, kebijakan ganjil genap dapat mengorbankan akses terhadap pelayanan kesehatan, seperti masyarakat yang ingin ke rumah sakit dapat menjadi terhambat. Kemudian yang ketiga, kemungkinan penambahan kendaraan baru. Sistem plat nomor ganjil genap masih dapat dimanfaatkan bagi sebagian orang untuk membeli mobil baru. Ini disebabkan mereka tidak mau menggunakan transportasi umum. Kemudian, penerapan ganjil genap dapat menimbulkan area baru penyebaran COVID-19, seperti di angkutan umum atau sarana publik lainnya. Tentunya akan sangat berdampak pada kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir, kebijakan ganjil genap ini belum sepenuhnya mengurai kemacetan di beberapa titik. Alternatif kebijakan. 3 alternatif kebijakan, yakni yang pertama adalah optimalisasi penggunaan angkutan umum dengan cara akses yang mudah terhadap angkutan umum dan tarif yang terjangkau. Kelebihan kebijakan ini mengurangi kemacetan, kemudian punya peluang lebih kecil untuk melanggar peraturan ganjil genap, kemudian yang terakhir mengurangi polusi udara. Kekurangannya adalah transportasi umum yang masih kurang memadai, kemudian rawan terjadi tindakan kekerasan dan kriminalitas. Kebijakan yang kedua, penambahan titik perluasan sistem ganjil genap. Kelebihan kebijakan ini adalah yang pertama, meningkatkan mobilitas kendaraan umum di beberapa titik kemacetan. Mobilitas kendaraan umum dapat ditingkatkan guna membantu pemerintah dalam menekan angka kemacetan. Kemudian yang kedua, penggunaan transportasi umum meningkat. Perluasan ganjil genap tentunya menambah penggunaan transportasi umum di beberapa titik kemacetan. Kemudian yang ketiga, kualitas udara semakin membaik. Perluasan genap ganjil menyebabkan menurunnya pengguna kendaraan pribadi di beberapa titik kemacetan. Alhasil kualitas udara semakin membaik. Kekurangan kebijakan ini, akses masyarakat yang semakin terbatas, kemudian pelayanan kesehatan semakin terbatas. 3. Penerapan jalan berbayar elektronik atau RP. Kelebihan yang pertama, efektif mengurangi kemacetan.
meningkatkan pelayanan angkutan massal, mendorong peralihan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga, memangkas birokrasi peradilan hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketertiban masyarakat. Kemudian menurunkan tingkat polusi udara. Kemudian yang kelima, memberikan benefit atau pemasukan bagi pemerintah daerah. Hasil dari benefitnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukungnya. 7. Meminimalkan kerugian ekonomi akibat kemacetan. Kemudian kelemahannya adalah penerapan RP ini hanya kalangan menengah ke atas yang nantinya akan melewati jalan protokol. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada perekonomian Jakarta. Kemudian yang kedua, perpindahan kemacetan pada jalan tanpa RP. Kemudian yang ketiga, para pengguna jalan harus mengeluarkan biaya lebih untuk melewati jalan tersebut. Alternatif yang sebaiknya dipilih pemerintah adalah jalan berbayar elektronik atau RP. Sistem RP ini sangat efektif untuk mengurai kemacetan. Kemudian outcome-nya, hasil dari sistem RP, benefitnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukungnya. Negara asing yang sudah melaksanakan RP antara lain Singapura, Jepang, Malaysia, dan Inggris. Peraturan ganjil genap yang sudah berjalan diharapkan sebagai program transisi mengarah pada program yang lebih efektif, yakni jalan berbayar elektronik atau RP. Saya Andika Eka Putra Bombing, mahasiswa Setialan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.